sambil kasih latihan awal itu latihan navigasi Maya dulu. Ini share screen-nya kelihatan ya? Aman ya? Aman. Oke. Jadi yang belum pernah tahu 3D sama sekali, ini Maya-nya dibuka nanti sambil. Terus navigasi Maya-nya itu saya nggak bisa kasih tahu sampai detail navigasi Maya kayak gimana ya. Itu mending cari sendiri di tutorial di YouTube sih banyak. Itu yang penting sebenarnya di kita itu sekarang itu ini tool ini selection tool, terus move tool sama take sama scale. Yang mana kalau saya bikin objek itu ini buat seleksi, terus ini buat move, ini buat rotate, terus ini buat scale. Jadi itu sih yang paling penting. Sama navigasinya itu usahakan gimana muter perspektif kameranya, terus zoom in, zoom out, dolly, itu gimana caranya nanti berapa hari ini udah ini sih udah familiar sih. Yang mungkin biasanya di Blender juga mau nanti berapa hari ini dibikin jadi familiar navigasinya. Terus yang pakai Max juga yang biasa pakai Max, pokoknya nggak pernah pakai Maya atau nggak tahu 3D sama sekali. Mungkin yang nggak ngerti 3D sama sekali yang agak lama sih biasanya di ruang 3D yang tadi cuman pernah After Effects itu agak rumit sih ruang 3D. Dibiasain dulu. Nah terus buat UV itu kalau di Maya ada shortcutnya buat nampilin semuanya buat UV. Jadi di sini ini pojok atas ini workspace-nya itu biasanya di Maya klasik nanti diganti ke UV editing aja. Jadi kalau diganti ke UV editing nanti awalnya sih seperti ini. Oh, ada presentation. Oke. Awalnya sih seperti ini nanti. Jadi kalau buka Maya pertama kali nanti dia kelihatan viewport di sini, terus outliner di sini, terus atribut editor di sini. Nanti diganti ke UV editing aja. Diganti ke UV editing nanti akan jadi begini. Nah ini space buat UV-nya, terus ini space buat viewportnya, terus di sini outliner-nya. Outliner itu kayak semua objek di dalam scene ini itu ada di sini semua. Jadi setiap kita bikin objek baru, dia keluar lagi. Ini polycube yang pertama, ini ada sphere. Kalau kita bikin silinder, nanti keluar di sini semua. Ini yang paling penting tool ini itu dibikin familiar semua. Terus outliner ini buat ini, terus ini navigasi di sini itu dibikin familiar semua. Oke. Nah untuk materinya sendiri itu yang pertama sekalian presentasinya itu sih. Kemarin materi yang saya bikin kan cuman tulisan doang karena kita kayaknya belum pernah di FB itu belum pernah ada pelatihan khusus surfacing sama grooming ya, jadi semuanya saya harus bikin sendiri. Jadi kemarin saya cuma ada poin-poin doang di situ, jadi screenshot serta segala macam saya belum bisa bikin. Ya. Saya khusus di sini sebenarnya khusus di Oke.
Oke, jadi kayak yang saya bilang tadi, yang kita akan pelajari di 14 ini adalah surfacing dan grooming. Yang pertama kali 2 minggu pertama kita bakal belajar surfacing. Nah, apa itu surfacing? Surfacing itu teknik buat mewarnai 3D sih ya. Nah, jadi di 3D itu kalau misalnya yang belum familiar sama 3D, mungkin ya sudah ya. Jadi kalau di 3D itu, kalau kita mewarnai itu nggak cuma mewarnai sih. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa gerakin, terus materialnya ada. Itu memang udah kelihatan kayak yang kita lihat. Misalnya ini tile, ini keramik ya. Jadi keramik itu memang kalau kita ketemu keramik di dunia nyata juga, keramik itu kayak begini. Jadi kita simulasikan semuanya tuh jadi kayak begitu. Kalau di 2 dimensi kan kita cuma gambar aja, semuanya ini kita gambar berdasarkan warna. Jadi kalau di 3D itu agak berbeda. Nah, yang paling penting pertama kita harus tahu itu adalah material atau shading dan tekstur. Jadi sebenarnya kalau kita beberapa studio itu ada yang cuma tekstur, ada yang bilang departemennya surfacing, ada yang bilang departemennya tekstur. Sebenarnya sih ada yang bilang departemennya shading, dan kadang ada yang beda juga, dibedain. Jadi shading itu ada departemennya sendiri, terus tekstur juga ada departemennya sendiri. Tapi kebanyakan sih tekstur dan shading itu jadi satu. Jadi di dalam surfacing ini ada material dan shading. Jadi kita nggak cuma ngerjain tekstur aja sih sebenarnya, kita juga ngerjain shading juga. Cuman di pelatihan kali ini tuh kita kebanyakan akan fokus di tekstur sih, tekstur di substance. Oke, nah sebelumnya kita lihat rendering dulu. Buat mengerti shading sebenarnya kita harus mengerti sedikit tentang rendering. Ya, surplus. Oke. Nah, kita lihat sedikit tentang material rendering. Kalau kita lihat di gambar ini tuh, kalau kita lihat ini final render ya. Kalau misalnya kita nonton ini final rendernya bakal kayak gini. Cuman sebenarnya material di 3D itu dia disusun dari beberapa pas sih kalau kita lihat rendering.
Ini breakdownnya. Nah ini ada emissive itu kalau material ada kayak nyala-nyala lampu kayak di bodinya ini. Nah ini kita bikin pasnya sendiri, nanti di teksturnya sebenarnya ada juga. Terus ini ada metalik itu yang bikin material itu jadi metal, nanti kita bahas juga. Terus ini ada normal itu buat ngasih detail dan ngasih informasi buat lightnya itu mengarah kemana sebenarnya. Terus ini ada reflection itu kalau kita lihat di kaca itu di kita sendiri, itu yang mantul di situ adalah reflection. Terus ini cuma ID. Nah ini warnanya sih, jadi warna itu ada di sini. Nah terus ini depth-nya. Jadi ini cuma contoh aja. Jadi setiap renderer itu dia beda-beda masuknya, render pass-nya. Cuman yang perlu diketahui itu setiap objek render itu pasti tersusun dari beberapa. Nah, setiap render itu pasti tersusun dari beberapa layer yang nanti di material ada juga. Jadi nanti kita pelajari lagi di material itu ada apa. Oke. Nah kalau di materinya itu kita jump ke basic shading dulu. Nah mumpung semua udah pada ngerti rata-rata ya udah pada ngerti UV itu apa. Jadi kita jump dulu ke basic shading dulu, kita jump back dulu. Nah shading itu sekarang sih rata-rata kalau dari sini kita lihat ya, sebenarnya dari sini banyak lagi sih sebenarnya render pass. Cuman bagusnya di material sendiri itu kita lebih sedikit sih tekstur yang harus kita buat. Jadi setiap detail itu harus kita pasangin sebenarnya. Nah rata-rata itu kalau dulu kebanyakan kita makainya diffuse yang mana itu warna. Jadi kita lihat di sini ini teksturnya. Ini warna. Ini yang maksudnya ini 5 tekstur ini sebenarnya yang makeup material ini sebenarnya. Kita lihat di sini apa aja. Diffuse ini warna, terus ini normal, ini buat ngasih detailnya. Kalau kita lihat ini ada kayak detail yang sebenarnya kita lihat di sini sih. Jadi kita lihat gimana cara kerja normal. Terus spekular itu di sini kelihatan cuma dulu ya. Spekular itu reflectionnya sih, jadi pantulan cahaya itu spekular. Terus di sini ada glossiness itu seberapa mengkilap satu permukaan. Jadi kenapa kilapnya ada teksturnya, spekularnya nggak ada? Karena spekular itu cuma warna aja sih. Jadi kalau kita bikin spekularnya warna merah, dia keluarnya nanti pantulan cahayanya warnanya merah. Regardless warna lampunya sih. Jadi efek itu juga kita bisa dapat dari lampu juga. Cuman spekular kan keseluruhan. Terus lampu itu cuma di spot ya.
Terus glossiness ini kenapa dia ada teksturnya? Karena di beberapa ya itu nggak terlalu glossy ya. Jadi di sini tuh glossy dan di sini glossy. Artinya di sini tuh putih glossinessnya ini tuh hitam. Jadi ini hitam putih. Jadi hitam itu artinya nggak terlalu mengkilap. Terus putih itu artinya mengkilap. Terus height ini ketinggian permukaan. Sebenarnya kalau di substance sih nanti kita detail sama normal sama height itu kita bakal mix match ya. Ada saatnya kita mix, ada saatnya kita nggak pakai height sama sekali. Lihat aja nanti sesuai case-nya. Jadi kalau di materi kita itu ada basic shading, itu ada base color, ini warna, terus specular, reflection, metalness, opacity itu ya opacity ya. Kalau di Photoshop kan ngerti opacity kan. Terus ada emission yang tadi ini yang bikin ada LED biasanya yang LED yang nyala itu kasih emission. Terus ada normal yang tadi, terus height yang tadi. Ini nanti materinya nanti saya update di sini. Oke, sebelum pertanyaan baru satu lagi sini. Nah, kalau sekarang itu kebanyakan nah ini jadi basic shading ini adalah komponen shading yang lama sih ya, masih dipakai sih sebenarnya. Jadi dari shading di semua material itu masih pakai ini semuanya. Cuman di teknik texturing sendiri sekarang sebenarnya sudah dibuat lebih simple ya dengan PBR. Jadi mungkin beberapa udah ngerti PBR material, mungkin beberapa yang belum. Nah, buat yang belum itu PBR material ini itu materialnya gimana ya? Materialnya itu dibikin simple ke tiga basic ini sebenarnya. Tiga basic material ini. Jadi specular dan reflection itu disatukan karena kalau kita lihat di sini, dari sini itu ini reflection dan specular sudah jadi satu sebenarnya. Dan di sini juga sebenarnya reflectionnya harusnya juga udah jadi satu juga. Makanya cara lama yang spekular dan reflection dipisah itu masih dipakai sih, cuman diterjemahkan ke roughness. Jadi sekarang di PBR material kita pakainya roughness. Roughness itu maksudnya apa? Rough itu kan kusam. Jadi semakin kusam satu permukaan itu dia semakin tidak reflektif dan semakin tidak glossy. Jadi dia bisa cover dua elemen material ini. Jadi specular dan reflection itu disimpulkan menjadi roughness. Jadi secara praktek itu
Kalau kalau kita cek sih, ini substance designer sebenarnya kita nggak pakai ya, cuman ini sih pakai buat contoh aja, karena ini enak dilihat, soalnya dia nulis Oke, jadi kalau kita pakai di sini, nah sekarang diffuse-nya jadi base color, sebenarnya beda namanya. Fungsinya sama, dia warna juga. Terus normal masih ada di DDR, normal juga masih ada. Nah ini jadi roughness ini jadi kebalikan dari tadi glossiness. Nah, glossiness itu di tempat yang di area yang glossy itu dia putih, terus yang di area yang agak kusam atau enggak glossy itu dia hitam. Nah cuman kalau kita lihat di PDR itu dia jadi kebalik. Sorry. Oke, kalau kita lihat di sini dia di roughness dia kebalik, di area yang kusam itu dia putih, di area yang bersih dia agak gelap. Jadi karena namanya roughness ya, semakin dia rough, semakin dia kusam, jadi semakin dia putih. Nah, simpelnya gitu sih. Terus metalik ini metalik itu buat menentukan satu material itu dia metal atau bukan. Jadi nanti kita lihat bisa, jadi semakin dia itu mendekati ke substance yang metal, jadi dia bakal kayak metal. Jadi mungkin agak susah dipahami sih. Cuma nanti kita cek sih barang di substance. Nah ini height sama sih bentuknya. Jadi kayak gitu. Jadi sekarang yang perlu kita ketahui, basic shading ini masih ada. Terus di PBR ini juga sekarang yang kita pakai mainly di PBR. Oke, kalau di Maya sendiri itu kalau kita lihat di modelnya, kalau kita bikin model itu di Maya sendiri dia ada material yang di sini, yang ada semua yang kita bicarakan tadi di sini ada. Jadi ini Lambert, kalau material basicnya Lambert ya. Jadi Lambert itu memang ada mesinnya sama sekali. Jadi kebanyakan sekarang kita pakainya Arnold sih. Jadi kalau kita assign ke kanan, assign material, di sini kita lihat Arnold itu standard surface. Nah di sini yang kita bicarakan tadi semuanya ada. Color itu diffuse itu base color sama. Jadi kalau dilihat di materinya base color atau diffuse itu di sini ada. Terus metalness di sini ada. Metalness itu bisa dimain-mainin sini. Kalau misalnya dinyalain itu nggak ada refleksinya, dia bakal jadi hitam. Kalau dia full itu dia bakal jadi hitam.
Terus spekular di sini dia ke break jadi spekular color. Terus ini weight-nya itu seberapa banyak ininya, pantulan cahayanya di sebuah material. Di sini ada previewnya, kita bisa lihat. Terus di sini warnanya kita bisa kasih warna apa aja sih. Cuman kalau kita pakai PBR, material di kehidupan nyata itu sebenarnya semuanya spekularnya warna putih. Kalau kita ganti warnanya itu cuman pilihan artistik sih sebenarnya. Kalau kita ganti kalau memang dibutuhin aja. Kalau nggak dibutuhin, kalau kita memang pengen bikin sesuatu yang realistis itu kita biasanya biarin putih aja. Terus weight-nya juga, ini juga pilihan artistik juga. Kalau misalnya pengen langsung dikurangin di sini juga bisa. Cuman di dunia nyata ini kita biarin aja. Dia memang maksimum, terus warnanya juga memang maksimum putih. Nah, semua kontrolnya itu di PBR itu kontrolnya semuanya di roughness. Jadi semakin rough dia semakin nggak ada spekularnya. Jadi semakin kusam satu permukaan itu kan dia semakin tidak memantulkan cahaya sebenarnya. Jadi makanya dibilang PBR ini kepanjangannya physically based rendering. Jadi secara ilmu fisika itu benar rendering. Paling dekat lah. Jadi material yang paling penting di elemen yang paling penting di PBR itu adalah warna, roughness, sama metalik. Nah, sampai di situ ada yang mau bertanya? Iya Pak, saya Pak. Masalah nanti untuk materinya itu bisa di-share di grup atau tidak Pak? Nanti saya share di satu folder drive ya, jadi saya kasih di grup nanti saya. Jadi nanti update-nya di situ semua. Sama satu lagi Pak, untuk sama reflection itu beda atau sama ya Pak? Kalau refraction itu sebenarnya opacity ya. Nah kalau misalnya kalau kita lihat di sini nih, refraction itu sama aja kayak opacity sebenarnya. Cuman lebih advance sih. Misalnya kita cek di renderingnya. Coba kita bikin satu sini. Nah ini kalau saya kasih material yang ada refleksinya, bas. Nah ini kita bikin dua, satu saya bikin material biasa yang cuma ada opacity, atau kalau di sini transparansi biasanya. Nah di sini sekarang ada dua
belah, yang satu pakai reflection, yang satu pakai opacity. Kita lihat bedanya di mana. Sekarang kita lihat gambarnya. Nah, jadi bedanya di sini nih. Jadi kalau ini nggak kelihatan sama sekali, positifnya. Ini bedanya di sini. Jadi yang kiri itu opacity itu yang kiri ini pakai reflection, yang kanan ini pakai opacity. Nah, jadi opacity itu kalau kita bikin dia jadi maksimum, dia objeknya hilang karena dia memang benar-benar menghilangkan objek secara simpel sih. Bikin dia jadi transparan cuman secara simpel. Nah, kalau reflection itu dia bikin jadi transparan cuman dia juga membelokkan cahaya juga sih. Jadi intinya kalau cahayanya kebelok itu, kalau surface-nya ini ada dua, jadi depan belakang ini ada dua, dia mantul juga sih, walaupun reflection itu kalau di Arnold itu namanya transmission. Jadi kalau kita matiin transmissionnya, dia jadi hitam, nggak ada sama sekali. Nah, kalau kita nyalain sampai habis, jadi dia ini sebenarnya transparan, cuman dalam transparan itu dia ada refleks cahaya juga. Jadi dia kayak cahayanya mantul beberapa kali masuk ke dalam bolanya karena dia transparan, cuman dia mantul beberapa kali. Nah, kalau kita lihat di yang paling dekat ke situ, ini efeknya terlalu berat sih ya. Yang paling dekat ke situ itu ada bubble. Bubble itu bola balon ya. Nah, ini beda ini contohnya. Jadi kalau kita lihat dia sebenarnya transparan, cuman karena dia ada reflection. Nah, ini namanya reflection. Jadi dia mantul ke dalam, terus mantulin cahaya dari luar. Karena dia ada reflectionnya juga, jadi reflectionnya mantul beberapa kali, makanya pantulan cahayanya jadi beberapa kali juga. Jadi efek mirrornya udah beberapa kali, atas bawah udah dapet. Makanya pohonnya ada dua, rumahnya ada. Ini bedanya. Cuman kalau transparansi dia bakal kelihatannya kayak gini, jadi nggak ada pantulan sama sekali. Bedanya gitu. Jadi opacity itu ya sama tadi kayak spekular yang artistik sih. Jadi kita cuma naruh dia cuma bikin dia transparan aja kalau transparansi. Ya, terima kasih Pak. Ya. Banyak kan kita pakai transparansi sih buat ini ya, buat kalau yang bikin plain, yang bikin daun dari plain itu terus pinggirnya di cut out, itu biasanya pakai transparansi aja. Cuman kalau bikin bubble kayak tadi itu kita pakai opacity.
Oke, ada lagi yang lain yang mau lihat? Bang izin nanya bang, Boleh. itu udah ada di grup, di kolom chat bang. Udah saya ketik. Di Maya ada nampilin shortcut. Maksudnya? Misalnya kan kayak di Blender tuh kan ada yang nampilkan shortcut tuh bang. Misalnya klik kanan pada objek itu ada di shortcut munculnya detik ke kanan. Kalau di Maya itu ada kayak gitu nggak bang? Misalnya nanti kan karena Maya nggak tahu, kami kan waktu pas menjelasin abang tiba-tiba klik kanan kan kami tahu gitu nampil dia. Nggak ada sih kayaknya. Nanti saya coba cari mungkin ada aplikasi lain mungkin yang bisa nampilin overlay kayak gitu ya. Nanti saya cari, terus nanti saya coba selalu kasih tahu juga saya mencet apa, gitu ya. Terima kasih bang. Ada lagi yang lain? Saya mau nanya Pak, tentang tadi kayak buat glass itu sama reflection itu juga harus di bake teksturnya. Tergantung kebutuhan sih ya. Kalau di game itu sebenarnya di bake, cuman bake-nya juga bukan menu di bake ya, bake ya. Jadi kita nggak di substance terus kita bake reflection-nya enggak. Jadi reflection itu kita nggak harus mikirin sebenarnya. Kita cuman perlu mikirin seberapa kinclongkah satu material gitu, seberapa reflektifkah satu material itu aja. Jadi permukaannya yang mana yang reflektif, yang mana yang enggak, itu aja. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Apa lagi? Halo? Ya. Mau nanya, kalau untuk versi Maya sendiri kan ini apa pakai yang versi 2018 ya? Ya. Nah itu kalau sama versi yang lain atau yang terbarunya itu ada perbedaan signifikan nggak Pak? Yang kayak toolsnya itu misalnya kayak reposition atau gimana gitu? Enggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Enggak ada. Oke baik. Kebanyakan tuh nambah fitur baru yang kita nggak pakai sih sebenarnya. Kayak saya masih pakai 2018. Oke baik Pak. Ada lagi? Oh, sekarang ada timernya ya. Baru tahu ini. Oke. Misalkan suatu saat ada ketinggalan recordingnya. Ya, tinggi ya, saya ulang. Nanti habis ini nanti saya coba record sih. Ya, nanti boleh saya record. Cuman masalahnya sih, ya. Nanti saya coba usahain. Nanti saya minta ke kantor atau masalahnya itu cuman ini sih, cuman sharingnya sih. Masalah recordnya sih. Iya, mungkin nanti yang sekarang kebetulan saya nggak record tadi, saya lupa, saya nggak tahu. Yang hari ini mungkin Juan Nanda nanti bisa share ya. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Tidak ada Mas.
Hah? Tidak ada, Mas. Oh tidak. Oke. Iya, ini ada timernya nih sekarang. Eh, saya coba mungkin minta. Iya sama, ini tinggal 5 menit. Nanti mungkin yang sekarang rejoin sih, habis ini kita di dunia yang sama. Tapi kita harus bikin yang lain. Dan saya agak kurang ngerti sih. Karena ini baru kali ini, biasanya meeting nggak ada masalah. Misi Mas Rido. Ya, Mau tanya, ini karena Mas Rido habis ngasih materi, jadi kalau misalnya sudah selesai materi, kita dikasih tugas praktek apa gimana, Mas? iya, saya kasih tugas praktek nanti di sini, makanya ini 6 menit, 4 menit, ya. Ada materi kita bakal praktek dulu sebentar. Hari ini buat hari ini. Oke, siap, Mas. Oke, ini kita tunggu sampai habis ini. Nanti kita harus rejoin sih karena nah ini sekalian nih kemarin nih saya render. Nah ini bisa dilihat juga nih yang jelasnya daripada yang ini itu. Nah ini hasil render jadinya. Kalau render itu ini normalnya bisa dilihat ini detailnya itu didapat dari normalnya sih. Terus ini albedo color warnanya, diffuse, nah ini warnanya, warna kalinya. Terus ini ada shadow pasnya, cuman kebalik sih. Ini harus dilihat. Terus ini spekularnya, jadi ini di mix semua jadinya kayak gini sih. Jadi elemen-elemen itu yang nanti kita coba pahamin di teksturnya sih, di substance-nya. Terus buat UV sendiri sih dijelasin tiba-tiba putus. Mungkin saya bikin link baru, jadi kita pindah dulu sampai biar nggak potong nanti ya. Ini kita tutup dulu ya. Saya kasih link baru di WhatsApp ya. Oke. Oke, Mas. Oke.